Halo Budum, selamat datang kembali di Browsing. Dan seperti biasa di video kali ini kita bakal browsing santai. Buat yang teman-teman mengira kalau video ini adalah video prediction, no. Video prediction bakal gua up nanti ya kali ya, pas lagi sahur atau mungkin habis taraweh. Mungkin teman-teman, tapi ya kita bakal browsing santai dulu. Dan kita bakal langsung masuk ke browsingan pertama kita tanpa berlama-lama lagi. Let's go, check this out. Seperti biasa teman-teman, gue bakal menunjukkan tanggal dan juga jam gue record video ini. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti MPL ada pengumuman atau dari segi pengembangan esports apapun dan dimanapun Mobile Legends Bang Bang ada sedikit pengumuman, tentunya akan gue masukkan di next video. Jadi video ini direcord pertanggal 21 Maret 2024 jam 14.57 sambil ngabuburit dikit lah ya teman-teman. Dan browsingan pertama kita dimulai dari skin fakta. Waduh, skin fakta M5, yaitu adalah Brody. Dan untuk pertama kalinya di sejarah Mobile Legends Bang Bang ternyata ada skin vinyl MVP untuk Flaptz. Jadi karena Flaptz ini kan waktu M2 menang, M5 menang juga. Mungkin karena dua alasan itu kali ya, makanya Flaptz diberikan final MVP skin oleh Mobile Legends Bang Bang. Tapi menurut kalian gimana nih? Pro, kontra? Kalau menurut gue ya mungkin ini sebagai bentuk ini kali ya, bentuk prize atau bentuk hadiah dari konsistensi Flaptz. Karena mostly kan seperti yang kita lihat, ada beberapa nama yang mungkin udah pernah ya juara M series lalu mereka memilih untuk rehat. Contohnya ya nggak usah jauh-jauh kayak V-Wise itu kan kalau misalkan dari Filipina. Sementara Flaptz dia tetap menjadi salah satu pemain yang bersama dengan View. Ya sebenarnya gue lebih menyorot View-nya sih, karena Flaptz dan View ini kan dua sosok yang emang kebetulan dari M2 sampai dengan M5 emang masih bener-bener coba main try hard banget lah pokoknya. Pokoknya gue juga pengen ngajak teman-teman semua untuk coba tuangkan opini kalian di kolom komentar. Silahkan tuliskan opini kalian tentang skin Pakito dan Brody. Kalau kalian nanya opini gue, ya opini gue bagus. Kenapa Pakito sama Brody ya sama-sama bisa into meta. Jadi harusnya ini bakal jadi skin yang laris manis dan akan menjadi skin fakta yang lumayan laris untuk digunakan, terutama untuk di MPL Filipina ketika Epic Brain bermain mungkinnya salah satunya. Browsingan selanjutnya ada informasi bahwa Coach Erpang di loan ke Burn X Flash, yaitu adalah tim dari MPL Cambodia yang nanti akan bertanding ya kan sesaat lagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat dari MPL Cambodia season yang ke-6, memang mereka tuh belum berjalan gitu loh untuk gelaran MPL-nya, tapi mereka akan berjalan per tanggal 23 Maret dan itu akan ada di minggu ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menyaksikan bagaimana week pertama pertandingan dari anak didiknya Coach Erpang di Cambodia, silahkan nanti ya. Tapi kalau misalkan week pertama kayaknya belum tanding teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Masih pada belum tanding juga. Burn X Flash. Wait. Burn X Flash. Kemana dia? Bentar, pasti ada informasinya di sini. Tim Flash Cambodia sekarang menjadi Burn X Flash yang jadi tim Flash Cambodia. Sehingga berarti kalau misalkan teman-teman mau menyaksikan timnya Coach Erpang, itu ada tim Flash KH, ya kan? Berarti mereka akan bertanding di hari yang pertama dan hari yang kedua di match terakhir teman-teman. Tuh silakan tanggalnya di tanggal 23 Maret 2024. Diawali oleh Siusun dan The Roar Legends. Wih, ini CFU sih. CFU gue dapetin sorotan spesial ke CFU sih teman-teman. Gue nggak tahu apakah CFU akan menjadi batu sandungan dari semua tim lainnya kecuali tim Flash, atau jangan-jangan masih tim Flash gitu loh yang masih sangat-sangat kuat di MPL Cambodia nantinya untuk di season yang ke-6 kali ini. Kita nantikan teman-teman ya. Karena mereka hanya akan bertanding 5 minggu saja, jadi lumayan singkat dan mereka cuma 2 hari pertandingan MPL-nya teman-teman. Ngomongin tadi Coach Erpang dan juga MPL Cambodia, yang ternyata Coach Erpang gak jadi ke MPL Malaysia atau bahkan gak jadi ke MDL Indonesia atau MPL Indonesia, ya kan banyak sih Coach Erpang setahu gue tawarannya. Tapi ini juga MPL Malaysia season 13 yang tentunya akan berjalan bukan minggu ini tapi minggu depannya lagi teman-teman, pertanggal 29 Maret 2024. Dan teman-teman juga bisa melihat ini ada jadwal regular seasonnya yang sudah dihadirkan juga, dan mereka akan bertanding selama 6 minggu dengan format hari pertama 2 pertandingan, hari kedua ada 3 pertandingan, dan hari ketiga ada 3 pertandingan. Jadi mirip-mirip sama MPL Indonesia, cuma bedanya kan karena ini ada 10 timnya teman-teman ya. Dan mereka menggunakan sistem yang sangat-sangat ketat sepertinya, sehingga pertemuan mereka ini akan sangat-sangat berharga gitu loh teman-teman. Dan gua rasa kalau kita bandingkan ya dengan pertandingan yang ada di MPL Indonesia, ini jatuhnya kayak lebih cepat loh, karena ini minggu yang ke-6 dan mereka langsung menuju ke babak playoff. Mereka round robinnya ketemunya 1 kali berarti teman-teman ya, dan best of 3 series. Kalau menang 2-0 dapat 3 poin, kalau misalkan menangnya 2-1 dapat 2 poin, dan seterusnya sampai dengan kalau misalkan kalah 0-2 itu nggak dapetin poin sama sekali. Ini juga akan menarik perhatian kita karena Homeboys
rosternya menurut gue terlalu overpower, tapi lumayan diimbangi juga dengan kehadiran dari beberapa pemain Indonesia di King Empire. Dan tidak melupakan bagaimana tim Hak juga yang membawakan Saken salah satunya teman-teman ya. Terus gue juga mungkin akan sedikit menjadi bocil Niners ya, karena teman saya Anca ada di Niners. Jadi good luck untuk teman-teman Indonesia yang bertanding di MPL Malaysia juga. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga tim terbaik yang akan menuju ke MSC 2024 Mid Season Cup. 3 juta US dollar teman-teman, let's go. Lalu ada pengumuman juga nih dari MDL teman-teman. Gak cuma dari MPL Malaysianya, gak cuma dari MPL Cambodia, tapi ada drawing progressive round yang dimulai setelah game terakhir, yaitu kalau misalkan kita lihat jadwal dari MDL Indonesia season yang ke-9 itu ada di hari kemarin. Dan drawingnya berarti hari ini. Start untuk nantinya ronde progressive round ini akan ada di tanggal 25 Maret 2024 teman-teman. Ini tim-timnya ada Alter Ego, Aura, Bigetron, Dewa, terus EVOS Icon, Geek Farm, Eonic Prodigy, Rebellion Blitz, RRQ Sena, Persija Esports, OP Pegasus, ISB Esports, Pendekar Esports, Warmill Gang, Raja Phoenix, dan juga Salvador Ozone. Jadi dari 16 tim ini, dan mungkin teman-teman pada bingung, Bang, progressive round ini apa sih Bang progressive round? Ya intinya progressive round ini adalah nama ronde baru dari MDL. Yang sebelumnya kan MDL kita lihat kan kayak mainnya babak group stage. Ada 2 grup misalkan, grup A dan grup B. Grup A dan grup B ini saling ketemu dengan nama round robin system. Nah, progressive round ini menandakan kalau mereka harus berprogres terus. Karena pada intinya tim dari masing-masing grup akan saling bertemu satu sama lain. Dan mereka akan menjalankan pertandingan dengan sistem best of 5 series. Di sini best of 5, di sini best of 5, semuanya best of 5 dan dengan sistem global ban teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan akan ada 25 hero yang digunakan oleh satu tim yang sangat-sangat berbeda. Dan begitu juga dengan tim yang satunya gitu loh. Jadi kemungkinan besar akan ada 50 hero yang digunakan di Mobile Legends Bang Bang dari total ratusan hero yang sudah ada untuk saat ini di Land of Dawn. Untuk di ronde yang pertama, di progressive round ronde yang pertama ini kan ada 4 hari teman-teman, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28. Nah, dari tanggal 25 sampai tanggal 28 ini kita akan mencari siapa tim yang menang dan siapa tim yang kalah. Yang menang akan lanjut ke ronde kedua untuk di bagian ini, ronde yang high. Dan untuk yang kalah bakal masuk ke bagian yang low atau bagian yang bawah. Bagian atas dan bagian bawah ini akan membedakan. Kalau misalkan bagian atas ini berarti adalah tim yang menang ketemu sama tim yang menang. Tim yang kalah akan ketemu tim yang kalah. Makanya benar-benar butuh yang namanya drawing dari progressive round. Ya karena nanti akan ada pertanda kalau misalkan ya tim-tim ini akan bertanding, akan bertemu di ronde pertamanya. Ini akan menentukan nasib mereka juga karena mereka nggak boleh kalah 2 kali berturut-turut di progressive round dengan format seperti ini teman-teman. Lanjut nih ya kan, ronde progressive round yang kedua sudah selesai. Yang menang ya kan ketemu yang menang tuh tadi. Nah, yang menang ketemu yang menang. Kalau ada yang menang itu bakal ketemu lagi di ronde yang ketiga untuk yang high atau yang atas. Terus yang kalah di ronde atas untuk ronde kedua ini atau week 5 week 6 ini gimana Bang? Ya udah pasti mereka bakal ke tengah gitu loh. Karena mereka sebelumnya kan dari tim yang menang ketemu sama tim yang menang. Tim menang sama tim menang lagi ketemu nih. Ada yang kalah satu dong pasti, yang menang bakal lanjut ke atas, yang kalah bakal stay di mid gitu loh, atau di tengah-tengah. Nah, yang kalah dari ronde 2 ini akan bertemu di sini dan juga bertemu dengan yang menang dari ronde bawah, teman-teman. Makanya gue bilang, di progressive round ini tidak boleh kalah 2 kali berturut-turut. Kenapa? Karena kalau sudah kalah 2 kali berturut-turut, teman-teman akan dipertemukan di ronde ketiga yang di bawah, teman-teman ya. Bang, ronde yang ketiga di bawah ini dipertemukan gara-gara apa ya? Gara-gara kalian kalah di ronde low yang kedua gitu loh. Jadi kalau misalkan dari awal nih kalian udah kalah nih, ya kan? Udah kalah di sini nih, ya kan? Dikalah di ronde 1, misalkan tim A kalah di ronde 1. Udah gitu lanjut nih, ronde kedua tim A kalah lagi, ya kan? Ya udah, di ronde ketiga nggak boleh kalah. Karena apa? Karena kalau misalkan kalah di sini, yang kalah akan tereliminasi. Yang menang mereka akan lanjut ke bagian bawah di progressive round ronde yang keempat. Sementara ronde yang ketiga ini, yang mid ini atau yang tengah ini, kalau menang dia akan melaju ke high, yang kalah akan turun ke low. Dan di sini kebetulan teman-teman yang paling uniknya dari progressive round sistem dengan ronde yang seperti ini menurut gua adalah kalau misalkan udah menang 3 kali berturut-turut, ya udah mereka akan langsung menuju ke babak playoff gitu loh. Yang kalah try hard lagi di ronde yang keempat. Nih, ronde yang keempat. Tadi kan udah menang nih sampai ronde 3 misalkan tim B ya kan, tim B udah menang sampai ronde 3 tapi kalah di sini ya kan, nggak langsung playoff dong. Mereka akan ke sini dulu teman-teman. Mereka akan ke ronde yang keempat yang atas karena mereka tuh skornya 2-1 ya kan. Dan sementara yang kalah sebelumnya di mid ya kan,
Itu kan ronde sebelumnya, di ronde yang ketiga skornya 1 sama. Jadi 1-2 sekarang. Lanjut lagi, tadi tim B tuh contohnya. Tim B ternyata dia habis kalah di ronde yang ketiga progressive round karena akan melaju ke babak playoff. Ternyata habis itu dia menang di sini nih, di high nih, dia menang. Ya udah dia akan lolos ke babak playoff. Sementara kebalikannya teman-teman, si tim A nih udah menang misalkan di sini, tapi di sininya kalah. Ya udah di sini langsung pulang teman-teman. Loser will be eliminated. Jadi pada intinya kita nggak boleh kalah 3 kali, entah secara berturut-turut atau secara total di progressive round dari MDL Indonesia season yang ke-9. Dan hingga akhirnya nanti di ronde yang kelima di week yang ke-8 hanya akan ada 3 tim yang tersisa. Hingga akhirnya nanti di ronde yang kelima atau minggu yang ke-8 hanya akan tersisa 6 tim. 3 tim akan melaju ke babak playoff, 3 tim akan tereliminasi. Dan itu yang nanti akan kita saksikan di progressive round. Makanya progressive round ini namanya progresif gitu loh, karena emang pelan-pelan dan menggunakan Swiss round system. Tapi ya namanya rondenya teman-teman ya, rondenya namanya progressive round karena kayaknya Muntun pengen ngejelasin atau MDL ini pengen ngejelasin secara yang lebih general kali ya. Kalau misalkan di fase ini, di ronde ini ya mereka harus berprogres, nggak boleh stagnan, nggak boleh ya kalah terus. Karena kalau kalah 3 kali, kalian akan berakhir di sini di ronde yang ketiga dan kalian akan tereliminasi. Atau kalau kalian ternyata menang 1 kali tapi kalahnya 3 kali, ya kalian akan tereliminasi juga di ronde yang keempat. Atau kalian udah menang 2 kali tapi kalian kalahnya 3 kali, ya udah kalian akan tereliminasi di ronde yang kelima. Itulah progressive round teman-teman. Makanya menang 3 atau kalah 3, kalian yang pilih tim MDL. Good luck. Selanjutnya ada informasi yang sangat-sangat mengejutkan banyak pihak, yaitulah transfer window atau bursa transfer MPL MDL EVOS Glory ke EVOS Icon. Van Strong, Veldora, Warlord menuju ke MDL. Sementara Bang Aldito bakal balik ke tim brand ambassador dari EVOS itu sendiri. Turunnya Warlord, Veldora, dan Van Strong mungkin penuh dengan pertanyaan, tapi penuh juga dengan ya keluh kesah ya. Yang ada di kolom komentar yang gue lihat banyak banget tuh. Pas EVOS kalah ngepost 0-2 atau 1-2 pas lawan Geek Farm, itu banyak banget kolom komentarnya yang dipenuhi dengan ya komentar-komentar yang mungkin gambarnya seperti ini teman-teman, terutama untuk Van Strong, Veldora, dan juga untuk Warlord. Dan progres dari EVOS Glory-nya sendiri ternyata di sini membawa para pemain dari free agent. Loh bang, bukannya kalau di MPL itu misalkan mereka mau masuk MPL harus dari MDL dulu ya? Loh kan sebelumnya pernah gue browsing kan teman-teman, kalau di MPL Indonesia udah sempat mengumumkan kalau seandainya nanti ada pemain yang bukan dari MDL mau langsung naik ke MPL, itu bisa teman-teman, itu bisa. Kenapa? Karena emang udah ada peraturannya, diumumkan juga oleh MPL. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri, pernah diliput sama Revival kalau rules pendaftaran atau transfer dari MDL ke MPL ini bakal berbeda. Karena jatuhnya buat sekarang nih ya kan, untuk sekarang sudah berbeda nih. Para pemain bisa langsung bermain di MPL tanpa harus bermain di MDL terlebih dahulu. Para free agent tidak perlu bertanding di MDL untuk bisa berjuang di MPL Indonesia season 13 nanti. Dan itu akan berlaku di semua tim seharusnya. Jatuhnya kalau nanti tiba-tiba di week yang ke-8 akan ada perubahan juga, ya kalian jangan kaget. Karena sebelumnya kan lock roster untuk menuju ke playoff itu di season yang ke berapa ya? Season yang ke-8 apa ke-9 gue lupa. Pokoknya masih ada batasan tuh sampai dengan minggu yang ke-6. Nah di atas minggu yang ke-6 itu nggak boleh lagi tuh ada MDL to MPL atau mungkin sejenisnya. Tapi sekarang karena sudah ada contoh seperti ini dan tidak ada batasan angka teman-teman, Dreams, Fluffy, Natko, Panzer, Anavel, Klaukun, Strategi semuanya naik ke EVOS Glory teman-teman. Jadi ya teman-teman sendiri bisa lihat kalau sekarang berarti EVOS Glory itu bakal banyak banget pemain-pemain dari ya EVOS Holy yang kemarin. Yang project awalnya itu setahu gue EVOS Holy itu kan buat Liga Esports Nasional gitu loh. Tapi sekarang Dreams, Fluffy, Natko, Panzer, Anavel, Klaukun semuanya naik ke MPL bersama dengan analisnya juga atau coachnya juga. Strategi atau yang kita kenal dengan Bang Valdo, temennya Supriyadi waktu di NXL ya kan. G yang pada saat itu juga menjadi juara dari MPL Indonesia season yang pertama. Tapi yang paling menariknya di sini adalah kalau kita lihat ya, berarti ada beberapa member yang tersisa. Salah satunya berarti Van, terus ada Brans dan juga Super Red. Tapi ada Natko juga. Berarti menandakan kalau misalkan di EVOS Glory ini sekarang punya 3 gold laner teman-teman. Dan itu yang akan kita nantikan. Apa perubahan yang dibawakan nih oleh teman-teman EVOS Glory setelah masuknya Dreams, Fluffy, Natko, Panzer, Anavel, Klaukun, dan juga Strategi. Tersisa ada Coach Theo, Coach Caleb ya kan. Terus Textam masih menjadi manager.
Lalu ada yang tadi gue bilang Super Red, Fun, dan juga ada Brands gitu loh. Coba teman-teman tulis di kolom komentar opini kalian soal roster dari EVOS Glory yang terbaru nih, karena ini jatuhnya juga merupakan transfer yang paling besar so far ya selama 3 minggu MPL Indonesia Season 13 berjalan soalnya. Quick update aja teman-teman, dari NSCT 2024 udah berjalan, dan untuk sampai dengan saat ini teman-teman dari Gaimin Gladiator masih berada di puncak klasmen untuk NSCT, sementara Mobazen dan kawan-kawan masih bertengger di urutan 5 besar teman-teman. Dan seperti biasa nanti di babak playoff mungkin akan ada breakdownnya, tinggal kita tunggu update dari NSCT karena mereka juga akan bertanding dalam kurun waktu yang cenderung cukup singkat sebenarnya, mereka nggak yang lama-lama banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ada 4 week saja mereka akan bertanding, dan week 1 sudah mereka jalankan kemarin ya, bersama dengan week yang kedua dari MPL Indonesia teman-teman. Sementara di MPL Latam season yang pertama, karena menurut gue ini adalah MPL yang lumayan kompetitif dan paling banyak tereliminasi timnya, teman-teman mungkin harus pantau juga nih, karena di grup A sudah ada Bigetron Sons yang memantau dengan 2 kemenangan, dan Akira yang ada di urutan yang kedua sebenarnya dengan 1 kemenangan dan 1 draw, dan sama kayak DreamMax Esports. Tapi kalau kita lihat di bawahnya, ya sebenarnya di grup B ada Real Star Esports yang menang 2 kali juga. Dan kebetulan kalau kita berbicara soal MPL Latam, kenapa gue bilang paling kompetitif? Karena tim yang lolos ke babak playoff itu cuma 1 teman-teman dari masing-masing grup. Dan kita tinggal tunggu nih bagaimana nanti update dari MPL Latam per minggunya. Dan yang terakhir ada MTC atau Mobile Legends Bang Bang Turkey Championship ya. Jadi untuk sekarang kalau teman-teman lihat mereka juga menggunakan sistem best of 2, jadi akan ada draw. Dan kebetulan Fireflux ini drawnya sama S2G Esports yang kemarin kita gadang-gadang mungkin akan menjadi salah satu tim yang cukup merepotkan nanti di babak regular season, dan terbukti ketika bertemu dengan Fireflux ternyata mereka satu sama. Cuma bedanya di sini S2G ada lebih banyak kalahnya dan drawnya dibandingkan menangnya. Mereka baru menang game gitu loh, bukan menang match. Jadi kita tinggal tunggu nih bagaimana update juga dari Fireflux, apakah mereka akan tetap menjadi tim paling kuat di Turki atau jangan-jangan akan ada challenger barunya, Fatan Game Esports yang sudah memenangkan 2 match dengan 2-0 2-0 di sana. Sekaligus browsingan penutup teman-teman, yaitu adalah pengumuman soal tuan rumah World Cyber Games 2024 yang terakhir kali dimenangkan oleh EVOS di Korea ya. Annyeonghaseyo. Nah, ternyata sekarang di Jakarta nih. Kembali ada di Jakarta. Gue nggak tahu kalau misalkan ini bakal fix atau enggak, tapi lokasinya ada di Ice BSD, dan mereka akan bertanding di tanggal 31 bulan 8, berarti 31 Agustus sampai dengan tanggal 1 bulan September ya. Ini berarti sekitaran 2 hari teman-teman. Ya teman-teman tinggal catat tanggalnya dan tempatnya, karena harusnya kalau udah fix seperti ini ditulis juga sama upoint.id, harusnya udah fix, nggak bakal berganti-ganti, nggak bakal bergeser-geser tanggal, dan juga tempatnya akan diselenggarakan di sana nih di ICBC. Tapi bentar, ini kenapa tanggal 21 di sini tanggal 23 tanggal 31 nih? Bentar, ini tanggal 21, tanggal 31. Oke, kita tinggal tunggu ya nanti update-nya akan seperti apa. Dan ada beberapa hal yang akan dijalankan seperti WCG Challenge, WCG Rival, dan juga WCG Festival. Ini kayaknya bakal menarik nih teman-teman. Ya kita tinggal tunggu aja ya apakah ada caster bahasa Indonesia atau enggak. Semoga, ya kan. Dan itulah dia semua browsingan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.